Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Antipurba AMD Cap, angkatan ke-8, kelompok pertama, nomor urut ke-8. Di video kali ini saya ingin memaparkan video Mind Mapping Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Baik, di sini saya akan memaparkan Mind Map Komitmen Mutu, di mana pada materi komitmen mutu kita mempelajari dua bagian, yaitu 1. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah yang terdiri dari konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, aktualisasi inovatif dan komitmen mutu yang terdiri dari membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, berpikir kreatif, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Komitmen mutu merupakan salah satu standar menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, alat pembanding dengan produk atau jasa dan sejenisnya dihasilkan oleh lembaga lain. Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan atau berhasil mencapai apapun yang direncanakan. Efisiensi adalah, menurut Richard Elgan, efisiensi dapat dihitung sebagai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar, teknologi, dan saingan. Mutu yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manajemen mutu terpadu. Mutu menurut Gold dan David dikenal istilah TQM, yaitu Total Quality Management. 5 pilar TOM yang kita kenal. Yang pertama organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komitmen, 4 proses, 5 produk. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Komitmen pada kepuasan konsumen, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Implementasi mutu dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4, nilai-nilai dasar ASN sebagai profesi, poin 10, dalam memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, dan ASN harus berperilaku sesuai kode etik. Pendekatan inovatif dalam memberikan layanan publik dimulai dengan menghargai ide-ide atau hasil pemikiran seseorang atau sekelompok yang walaupun datang dari kelompok bawahan. Peningkatan produktivitas aparatur mencapai target yang diharapkan. Ada 7 aspek penting pelayanan publik. 1. Reportasi budaya. Kedua, sumber daya yang dimiliki dan wewenang untuk melakukannya. 3. Kejelasan mandat dari organisasi. Keempat, organisasi itu sendiri. Kelima, intensif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu. Keenam, kualitas dari pimpinan. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Berpikir kreatif atau kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif, memberikan layanan yang kreatif, mendorong timbulnya kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. Sebagai ASN, harus memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, bahkan berbeda pendapat, dan untuk kebaikan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang anti korupsi. Ada beberapa yang perlu kita bahas di anti korupsi. Yang pertama itu definisi korupsi, yang kedua unsur-unsur korupsi, yang ketiga ciri-ciri korupsi, yang keempat jenis-jenis korupsi, dan yang kelima penyebab korupsi. Definisi korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya menyebabkan kerusakan dalam lingkungan yang luas dan dalam jangka panjang. Unsur-unsur korupsi ada dua, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terbagi dari 4, yang pertama setiap orang, yang kedua penyelenggara negara, yang ketiga PNS, dan yang keempat korporasi. Unsur-unsur objektif juga terbagi dari 4, yang pertama janji, yang kedua kesepakatan, yang ketiga kemudahan, dan yang keempat kekayaan milik negara. Ciri-ciri korupsi ada 6, yang pertama dilakukan lebih dari 1 orang, yang kedua merahasiakan motif keuntungan yang diraih, yang ketiga berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan, yang keempat berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, yang keenam mengkhianati kepercayaan. Baik, selanjutnya jenis-jenis korupsi ada 6. Yang pertama kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Penyebabnya adalah aspek individu pelaku korupsi, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berbeda, yang keempat sistem yang buruk. Baik, selanjutnya anti korupsi. Definisi anti korupsi adalah upaya pencegahan korupsi atau preventif dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Sistem integritas ada 3, yaitu reframing kultur, yang kedua signing of integrity, yang ketiga sistem integritas organisasi. Tunas integritas ada 3, 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Baik, adapun nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Baiklah, sekian hasil pemaparan video Mindmap, komitmen mutu, dan anti korupsi saya. Terima kasih.